Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Kali ini kita akan membicarakan tentang impotensi. Nah, sering sekali banyak pasien, terutama bapak-bapak ya, laki-laki, datang ke klinik atau konsultasi itu minta solusi karena impotensi. Ereksinya jadi tidak sekeras dulu atau tidak tahan lama gitu ya. Dan selalu minta diresepkan obat, entah itu misalkan minta testosteron dok atau Viagra dok gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin impotensi atau disfungsi ereksi sebenarnya atau mungkin kekerasannya tidak sekeras mungkin waktu muda atau tidak tahan lama, itu sebenarnya sudah tanda-tanda peringatan. Kebanyakan orang itu baru mencari dokter atau mencari pertolongan setelah ada masalah impotensi. Padahal masalahnya itu biasanya berproses lama, mungkin lebih dari 15 tahun. Mungkin sudah gula darahnya sudah mulai tinggi, sudah prediabetes atau udah diabetes, mungkin sudah hipertensi, mungkin obesitas atau mungkin kegemukan, macam-macam ya. Jadi proses untuk menuju ke impotensi itu bukan terjadi 1, 2 hari, tapi proses yang panjang, biasanya bisa 15 tahun, bisa 20 tahun sebelumnya sudah mulai ada tanda-tandanya, tapi orang biasanya abai. Kalau hipertensi, "Ah, nggak masalah," atau diabetes, "Ah, nggak masalah, nanti diabetes bisa serangan jantung loh, bisa stroke loh, ah, nggak apa-apa. Ya Dok, namanya nyawa itu saya, ikhlas deh, mati mati aja, sakit-sakit aja." Tapi begitu disfungsi ereksi, "Pak, nanti bisa hipotensi," baru mikir, "Oh, iya Dok ya." Nah, kebanyakan bapak-bapak kayaknya begitu ya, maksudnya tidak semua, tapi banyak pasien itu yang kalau ngomongin risiko stroke, serangan jantung itu tidak takut, mati nggak takut, tapi begitu ngomongin bisa impotensi, nah itu baru mikir gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi impotensi atau disfungsi ereksi itu sebenarnya ada masalah yang lebih besar. Kenapa? Karena masalah utama dari disfungsi ereksi itu bukan masalah ototnya kurang dilatih atau kurang tenaga atau kurang suplemen atau kurang obat kuat, bukan. Tapi masalah utamanya adalah penurunan aliran darah ke kelamin laki-laki atau ke penisnya itu. Makanya yang bikin ereksi itu adalah aliran darah yang disimpan di penis. Jadi kalau aliran darahnya bermasalah, tidak bisa masuk ke dalam penis, itu tidak bisa membuat penis itu ereksi. Atau bisa, tapi tidak cukup keras dan tidak cukup bisa untuk melakukan hubungan suami istri misalkan. Ya, atau bisa dan bisa melakukan hubungan tapi tidak lama, habis itu lemes lagi. Nah, itu adalah yang disebut dengan disfungsi ereksi. Penyebabnya itu karena ada tadi aliran darahnya nggak cukup. Kenapa alirannya nggak bisa nyampe ke penis atau nggak bisa tahan lama di penis? Karena ada sumbatan. Nah, prosesnya itu biasanya awalnya dari arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah yang dari jantung menuju ke organ. Nah, dalam hal ini kita ngomongin penis berarti organ yang menuju penis nih, arterinya. Nah, arteri sendiri itu punya lapisan-lapisan dari paling luar, terus yang di tengah dan di dalam. Ada ototnya, ada, epitelnya, ada sel-sel macam-macam. Nah, seperti selang deh, dibayangin seperti selang. Nah, kalau orang yang sehat, tubuhnya sehat, itu arterinya halus atau pembuluh darahnya halus. Jadi selangnya itu licin. Jadi ketika ada aliran lewat di dalam selang itu tidak ada yang nyangkut dan lapisan ototnya tebal. Jadi lapisannya tebal jadi aliran darahnya lancar. Tapi kalau kita sudah misalkan udah hipertensi, sudah gula darahnya naik atau sudah mulai peningkatan ada asam urat atau autoimun atau merokok itu pembuluh darahnya itu mulai ada kerusakan. Nah, biasanya atau hiperkolesterol gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kerusakan. Nah, awalnya arteri yang normal itu licin, terus mulai ada penumpukan lemak disebut dengan fatty streak. Apakah sudah terjadi penyumbatan? Belum. Selama tidak ada kerusakan di pembuluh darah, itu lemaknya bisa lewat. Ya, tapi kalau udah ada kerusakan, itu biasanya mulai nyangkut. Tapi kalau cuman lemak aja biasanya belum ada gejalanya, belum ada keluhan apa-apa. Tapi begitu nanti tadi kolesterol, gula darah tinggi, itu menyebabkan salah satunya kerusakan pembuluh darah di arteri. Kalau rusak, apapun yang lewat situ itu bisa nyangkut, termasuk nanti kita bahas tentang kolesterol. Sebelumnya kita sudah pernah bahas juga tentang kolesterol itu tinggi belum tentu nyangkut gitu, kecuali ada yang, rusak di pembuluh darahnya. Nah, kolesterol itu penting banget sebenarnya untuk memberi bahan bakar ke seluruh tubuh. Selain gula, kita juga butuh kolesterol untuk pembentukan sel dan lain-lain.
Nah, kolesterol yang sudah dipakai di seluruh tubuh termasuk yang dipakai di penis, dipakai di otak, dipakai di jantung, dipakai di mana, dibalikin lagi ke liver. Untuk apa? Didaur ulang. Didaur ulang, tapi kolesterol itu kadang-kadang tidak bisa balik ke liver. Kenapa? Karena satu, mungkin ada kerusakan di pembuluh darah jadinya nyangkut. 2, ada resistensi insulin. Jadi semakin lama kolesterol berada di darah, itu semakin besar kemungkinan terjadi endapan, semakin besar kemungkinan terjadi penyumbatan termasuk di penis. Makanya menyebabkan nanti impotensi, gitu. Nah, kolesterol yang tinggi di dalam darah itu salah satu penyebab yang paling sering adalah livernya bermasalah. Livernya bermasalah, itu menyebabkan kolesterol yang ada di darah itu nggak bisa balik ke liver. Nah, liver bermasalah itu paling sering karena resistensi insulin. Nah, akhirnya akumulasi dari satu, gula darah itu merusak pembuluh darah, hipertensi merusak pembuluh darah, yaitu dua-duanya juga karena resistensi insulin. Resistensi insulin juga merusak liver, livernya nggak bisa daur ulang kolesterol, akhirnya kolesterol banyak di darah, pembuluh darah rusak plus kolesterol banyak di darah, akhirnya menjadi sumbatan. Yang sudah mulai sumbatan, jadi ketika ada kerusakan, itu tubuh mencoba memperbaiki kerusakan di pembuluh darah, tubuh berusaha memperbaiki. Misalkan sel darah putih, sel darah merah itu dikirim ke daerah yang rusak tadi. Nah, karena berusaha untuk memperbaiki, malah numpuk di situ. Jadi dia berusaha membersihkan tadi yang lemak-lemak yang bertumpuk di pembuluh darah, ada kerusakan juga. Dan mereka berusaha memperbaiki, tapi biasanya kalah. Kalah dengan peradangannya, kalah dengan gula darahnya, kalah dengan lemak atau kolesterolnya. Akhirnya mereka merusak dirinya sendiri, akhirnya kalsium yang ada di sel darah merah, sel darah putih numpuk di dinding arteri, akhirnya menimbulkan namanya plak. Akhirnya terjadi reaksi radang yang berlebihan. Nah, deposit ini sudah ada kalsiumnya, itu bisa kelihatan kalau pakai USG atau sinar X. Tapi kalau masih penumpukannya berupa lemak, itu biasanya kurang bisa kelihatan gitu. Tapi kalau kalsium itu bisa. Nah, kalau sudah ada kalsiumnya, itu sulit untuk bongkar gitu. Misalkan Anda pakai, obat penurun kolesterol, Anda pakai obat apa, Anda puasa segala macam, itu nggak bisa juga. Jadi kalau sudah ada pengendapan kalsiumnya itu biasanya dibantu pakai ring atau dipasang bypass atau apa, kalau di jantung. Nah, kalau di penis itu sulit sekali gitu. Nah, tandanya itu, kalau udah ada kalsium di pembuluh darah, terutama di penis, itu sudah berlangsung cukup lama sumbatannya. Nah, dinding arterinya makin lama makin tebal karena berusaha untuk, menahan supaya nggak jebol, makin lama makin radang. Nah, aliran kalau udah radang ini menyumbat, pembuluh darahnya tersumbat, akhirnya mulailah ereksinya jadi tidak keras. Nah, aliran darah ke penis mulai terganggu, dikhawatirkan yang tadi bengkak tadi, ada peradangan, itu pecah, pecah terus lepas ke daerah yang lebih kecil. Nah, biasanya penis itu pembuluh darahnya termasuk arterinya kecil-kecil. Makanya sebelum misalkan serangan jantung, sebelum ada stroke, itu biasanya gejala yang pertama justru malah penurunan kemampuan ereksi atau impotensi atau disfungsi ereksi. Darah yang menggumpal tadi yang pecah itu menyetop aliran darah di pembuluh darah yang lebih kecil, lepas gitu ya, terus masuk ke selang yang lebih kecil gitu. Nah, terutama di penis karena kecil ya, gitu. Kalau orang lain ada juga misalnya di kaki, yang mulai sumbatan di kaki, sumbatan di tangan, di mata, karena kecil-kecil juga pembuluh darahnya. Aliran darahnya berkurang, timbullah gangguan. Tapi biasanya orang itu tidak merasa ini bermasalah, misalkan matanya buta atau matanya penurunan, penglihatan, itu ke dokter mata, tapi tidak memperbaiki apa yang menjadi penyebabnya, termasuk misalkan disfungsi ereksi. Kita coba perbaiki ereksinya yang tidak keras, misalkan pakai obat atau apa, tapi sebenarnya risiko yang lebih tinggi adalah dalam waktu 5 sampai 10 tahun kemudian, itu biasanya akan timbul di tempat lain, terutama di tempat yang mematikan, misalkan di jantung atau di otak. Kalau di jantung disebut serangan jantung, di otak namanya stroke. Nah, sementara itu, di penis itu sebenarnya sudah terjadi sumbatan, itu sebenarnya sama seperti serangan jantung atau stroke, tapi lokasinya di penis. Nah, potensinya bisa rusak permanen kalau sumbatannya cukup berat gitu. Nah, gimana pakai testosteron sama Viagra, bisa nggak memperbaiki? Nah, testosteron itu tidak efektif kalau masalah utamanya bukan kurang hormon. Nah, kalau kurang hormon tuh biasanya kelihatan, maksudnya ada ciri-cirinya, ya. Tapi kalau tadi yang proses sudah Anda diabetes, hipertensi dalam jangka waktu lama, ditambah testosteron sebanyak apapun tidak akan bisa membuat Anda kembali ereksi.
gitu. Jadi harus diapain, harus diperbaiki pembuluh darahnya. Caranya gimana? Jangan sampai terjadi sumbatan. Supaya tidak terjadi sumbatan gimana? Gula darah harus bagus, tensi bagus ya, kolesterol jangan sampai berlebihan, hiperkolesterol yang sangat tinggi. Kolesterol sebenarnya bagus, tapi kalau sangat-sangat tinggi juga tidak baik karena bisa sumbatan di mana-mana. Nah, masalah yang lebih besar daripada sekedar hormon itu adalah sumbatannya. Nah, sumbatannya itu ditentukan tadi oleh resistensi insulin. Karena resistensi insulin bisa merusak pembuluh darah, membuat kolesterol yang kecil-kecil naik, terus bikin peradangan di seluruh tubuh, bikin resiko plak dan sumbatan di seluruh tubuh, di kaki, di mana-mana. Tapi biasanya kalau orang sumbatan di kaki, bahkan serangan jantung sekalipun, itu biasanya nggak ngeluh. Tapi kalau misalnya sudah disfungsi ereksi, baru datang ke dokter, biasanya gitu, sudah impoten gitu ya. Nah, taunya dari mana kita sudah mulai ada, resistensi insulin atau insulinnya tinggi terus? Satu, lihat trigliserid tinggi, lebih tinggi dari HDL jauh gitu misalkan, HDL-nya rendah. Nah, kalau TG-nya tinggi, HDL rendah, ya udah itu dua-duanya kombinasi, oh, menunjukkan emang resistensi insulin tinggi. Nah, terus hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya walaupun misalkan, "Dok, saya 140, 150 aman kan?" Ya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau sudah ada peningkatan di atas 130, yang optimal kan 130. Kalau udah di atas itu biasanya memang sudah ada tanda-tanda resistensi insulin. Lingkar pinggang yang besar. Kalau laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80. Sudah hati-hati, kemungkinan sudah resistensi insulin. Gula darah tinggi, "Dok, saya masih prediabetes." Oke, prediabetes itu sebenarnya termasuk resistensi insulin. Jadi kalau udah ada tanda itu, biasanya pembuluh darah kita itu sudah mulai terjadi kerusakan, sudah mulai terjadi peradangan, walaupun tidak seberat yang misalkan sudah diabetes. Jadi prediabetes aja sebenarnya sudah harus hati-hati, apalagi kalau Anda sudah diabetes. Apalagi kalau diabetes tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, itu peradangan jalan terus gitu, peradangan jalan terus, kerusakan pembuluh darah jalan terus, sumbatan-sumbatan itu terjadi terus. Jadi nanti disfungsi ereksi makin berat makin berat makin berat, mungkin bisa diperbaiki dengan misalkan pakai obat, misalkan pakai, sildenafil atau tadalafil. Banyak pasien saya juga pakai obat-obat tersebut karena disfungsi ereksi. Nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh aja, tapi sebaiknya memang kalau Anda memutuskan untuk pakai obat itu, konsultasi dulu ke dokter, karena kedua obat itu punya risiko untuk menurunkan misalkan tekanan darah, jadi hipotensi, atau bahkan malah kebalikannya pada beberapa orang hipertensi yang tinggi mendadak gitu. Bahkan ada beberapa pasien yang tanpa persiapan pakai obat itu langsung serangan jantung, gitu. Tapi kalau Anda tanpa obat juga misalkan, sudah ada disfungsi ereksi atau sudah ada impotensi, terus ada riwayat tadi diabetes dan lain-lain, resistensi insulinnya jelas banget, itu risiko untuk serangan jantung atau stroke sangat tinggi, bahkan dibilangnya mungkin dalam waktu 5 tahun kalau sudah ada namanya sindrom metabolik yang tadi trigliserid, HDL, kemudian lingkar perut, kemudian tensi, kemudian diabetes, ada 3 dari 5 itu Anda memenuhi, itu Anda ada risiko serangan jantung dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan sangat besar. Jadi kalau Anda cuek, siap-siap deh serangan jantung atau stroke. Jadi fokus pada insulin akan lebih efektif dibandingkan testosteron atau Viagra. Jadi hampir 60-70% pasien disfungsi ereksi atau impotensi, oke lah sementara bisa pakai Viagra atau pakai sildenafil atau tadalafil, sekarang banyak pasien suka pakai itu ya. Bisa nggak memperbaiki disfungsi ereksi impotensi? Bisa, ya bagus gitu. Tapi masalah sebenarnya tadi adalah sumbatan. Jadi begitu kita perbaiki sumbatannya, Anda tanpa obat pun nanti, tanpa Viagra, tanpa ini bisa ereksi kembali seperti semula, selama sumbatannya belum permanen. Sumbatannya permanen tadi taunya dari mana, penumpukan kalsiumnya tinggi, terus peradangannya ini, terus sumbatannya mungkin udah 90% ya, bahkan mulai ada tanda-tanda kematian di penis, misalkan jadi hitam, jadi biru, atau jadi hilang rasa gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi jarang sekali memang di penis tuh sampai sumbatannya total, karena pembuluh darah di penis tuh kecil-kecil dan banyak gitu. Yang paling mematikan memang di jantung, karena pembuluh darahnya kecil tapi nggak banyak. Itu jadi tersumbat satu, langsung serangan jantungnya besar atau stroke di kepala. Begitu ada sumbatan satu, itu yang kena gejalanya kelihatan banget kalau di otak. Nah, kira-kira gitu untuk mengatasi impotensi atau gangguan ereksi, sebenarnya nomor satu yang paling fokus adalah mengatasi resistensi insulin. Begitu itu terasa 60-70% pasien yang impotensi itu penyebabnya adalah
resistensi insulin atau ada sumbatan tadi. Nah, selebihnya baru kita bicara misalkan hormon atau pakai obat sildenafil atau Viagra dan lain-lain. Tapi kalau Anda mau pakai obat-obatan tersebut sebaiknya konsultasi ke dokter dan melakukan persiapan supaya tensinya nggak ngedrop atau nggak jadi malah serangan jantung atau malah jadi overdosis. Jadi banyak. Oke, kapan-kapan nanti kita bahas tentang obat-obat, seperti Viagra, sildenafil, dan tadalafil untuk Anda yang mungkin punya keluhan impotensi atau disfungsi ereksi. Terima kasih sudah menyimak, saya Dr. Ruli, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.